Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Kompak ya. Udah pada makan semuanya? Nah, langsung aja ya. Oh iya. Sebelum mulai, kakak ingin memperkenalkan diri ya. Kakak sendiri namanya Aroyan Ilham Nafian. Saya Muhammad Iqbal Septiana, dan pakar ini namanya Rian Fatur Rahman, dan yang kameramen namanya Irfan Maulana. Benar ya. Oke. Jadi kita di sini mau menyampaikan materi. Bentar ya. Kita di sini mau menyampaikan materi tentang kemanusiaan dapat mengedepankan nilai-nilai empati, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Hari ini kakak ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dan memahami satu hal penting yang menyatukan kita sebagai manusia, yaitu kemanusiaan dan bagaimana nilai-nilainya sebagai empati, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama di kehidupan kita bersama di tengah tantangan dunia yang kompleks ini. Langsung aja ya. Materi yang pertama yaitu empati. Merasakan apa yang dirasakan teman. Apa sih artinya empati? Orang tahu? Jadi empati itu adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Gampangnya, kita bisa membayangkan diri kita ada di posisi mereka dan ikut merasakan perasaan mereka. Contohnya begini. Kalau temanmu jatuh dari sepeda dan lututnya berdarah tuh, dia pasti kesakitan dan mungkin sedih. Atau kamu merasakan ngilu, ikut sedih melihatnya. Itu berarti kamu punya empati. Kamu bisa merasakan sakitnya seolah-olah kamu yang jatuh, begitu. Jadi empati itu seperti kemampuan untuk memakai sepatu orang lain dan berjalan dengan sepatu itu sebentar supaya kita tahu rasanya jadi mereka. Iya. Lalu ada solidaritas, yaitu bareng-bareng menjadi kuat. Di sini ada yang tahu apa itu solidaritas? Jadi solidaritas itu adalah perasaan bersatu atau kekompakan di antara kita. Ini adalah keinginan kita untuk berdiri bersama orang lain, terutama teman-teman kita, dan bekerja sama untuk tujuan yang baik. Bayangkan sebuah tim olahraga, misalnya tim sepak bola. Mereka tidak bermain sendiri-sendiri, mereka saling mendukung, saling oper bola, dan kalau ada yang jatuh, teman-teman yang lainnya itu langsung membantu mengangkatnya. Nah, itu contoh solidaritas. Mereka kompak dan berjuang bersama. Lalu contoh solidaritas dalam kehidupan sehari-hari itu ada kalau misalkan teman-teman kalian dibully atau diganggu, dan kamu merasa teman-teman yang lain membela dia, itu menunjukkan bahwa teman-temannya itu memiliki solidaritas. Kalian bersatu untuk melindungi teman kalian. Lalu ketika ada bencana alam di suatu daerah dan banyak orang-orang dari berbagai kota mengumpulkan bantuan seperti makanan, pakaian, atau uang untuk para korban, itu juga menunjukkan solidaritas. Mereka bersatu untuk membantu sesama yang sedang kesulitan. Solidaritas itu penting karena bikin kita jadi lebih kuat. Masalah besar yang sulit dihadapi sendirian akan menjadi lebih ringan kalau kita hadapi bersama-sama. Solidaritas juga bikin kita tahu kalau kita tidak sendirian, selalu ada orang lain yang siap mendukung. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, kepedulian. Apa itu kepedulian? Kepedulian adalah tindakan nyata yang kita lakukan untuk membantu atau memperhatikan orang lain
ini adalah aksi dari empati dan solidaritas kita. Kalau empati itu kita merasakan dan solidaritas itu ingin bersatu, maka kepedulian itu adalah kita melakukan sesuatu. Seperti contohnya, kamu melihat temanmu lupa membawa bekal makanan siang, dan dia melihat temannya lapar. Kamu punya empati itu, lalu kamu membagi bekalmu kepada temanmu. Nah, itu kepedulian kamu melakukan tindakan tersebut. Langsung aja. Jadi kesimpulannya adalah itu empati, merasakan apa yang orang lain rasakan, solidaritas, bersatu dan kompak untuk tujuan yang baik. Yang ketiga, kepedulian, melakukan tindakan nyata untuk membantu sesama. Dengan punya empati, solidaritas dan kepedulian, kita bisa menjadi manusia sejati yang keren, baik hati, dan bisa bikin dunia ini jadi tempat yang lebih menyenangkan dan ramah untuk semua orang. Mari kita ingat, kita dilahirkan untuk hidup. Kita tidak dilahirkan untuk hidup sendiri-sendiri. Kita hidup untuk saling membantu, memahami, dan menguatkan empati, solidaritas, dan kepedulian. Bukan sekedar teori, tapi harus menjadi sikap hidup sehari-hari. Kemudian dimulai saat kita berhenti hidup hanya untuk diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.